Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum man duni miwali. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidin rahimakumullah. Pantasnyalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat yang sangat besar, yang begitu luar biasa diberikan kepada kita sekalian, mulai kita bangun tidur sampai kita berada di tempat yang penuh dengan mubarakah ini, kita takbir, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian yang masih memegang teguh ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnahnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu, mereka akan bersatu mengerumuni kamu, seperti bersatunya orang-orang mengerumuni makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjajahmu. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Kemudian sebagian para sahabat merasa heran dan terkejut atas peringatan Rasulullah itu. Lalu mereka pun bertanya, apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah, sampai kami bisa dikepung sedemikian rupa? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu, bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas, tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak,
tapi kalian saling hujat menghujat. Banyak tapi kalian saling fitnah menfitnah. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Banyak tetapi dipermainkan seperti buih di pantai, dihantam, dihempaskan ke tepian pantai tanpa makna dan tanpa arti. Kondisimu saat itu jumlahnya banyak tetapi tidak berkualitas, sehingga orang-orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agamamu. Dari segeri maksiat dan munkarat terus mengepung sampai engkau akan melepaskan nilai-nilai Islam ini. Celakanya, dan sambung beliau, akan dicabut kehebatanmu wahai umat Islam di mata musuh-musuhmu, sehingga pada saat seperti itu orang lain akan memandangmu, umat Islam itu enteng saja, Islam itu remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, yang penting umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam penakut, umat Islam tidak ada apa-apanya. Umat Islam gampang dibujuk dengan jabatan, umat Islam gampang dibayar dan dibeli suaranya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihnya, memilukan dan sekaligus memalukan kita umat Islam yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang sedikit. Pada saat itu, lanjut Rasulullah, di hatimu telah dicampakkan penyakit wahan. Kemudian sahabat pun bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Penyakit wahan itu, kata Rasulullah, tidak lain hubud dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta pada dunia dan terlalu takut pada mati. Baik takut mati pada karirnya, mati pangkat dan jabatannya, sehingga jatuhlah wibawa umat Islam. Umat Islam sangat materialistik dan takut resiko. Inilah dua penyakit, walaupun kita mayoritas tetapi dipermainkan oleh yang minoritas. Sama seperti makanan di meja makan, diperebutkan untuk mencabik-cabiknya. Dari segala macam penjuru mau menghantam kita, akidah kita didangkalkan, kebudayaan Islam dirusak, sampai kita akan melepaskan nilai-nilai Islam yang kita cintai dan yakini akan kebenaran ini. Kondisi sosial seperti ini akan datang kepada kita. Demikian analisis peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang ini kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang dialami oleh Rasul dan para sahabat. Tetapi sesungguhnya orang yang kita hadapi sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dengan perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukanlah ujung tombak, bukanlah ujung pedang, bukan pula ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang ideologi, di mana adanya pencampur adukan ajaran Islam dan ajaran komunis, ajaran Islam dan ajaran Barat yang materialistik dan sekuler, yang menghalalkan segala cara. Umat Islam akan dibantai, ajaran agamanya dihina, dinistakan, para ulama dikejar-kejar dan dimasukkan ke dalam penjara. Islam dipanggil teroris. Sepertinya ada rencana besar untuk menghilangkan Islam ini, yang kalau kita lengah sekarang, kita memang masih beragama. Tapi bukankah kita masih memiliki anak-anak dan cucu-cucu kita yang akan hidup pada 20 dan 40 tahun yang akan datang? Wallahu a'lam bisyawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin akan hilang dari dunia, tetapi tidak mustahil Islam akan gulung tikar dari negara yang kita cintai ini, dari kota ini, bahkan dari kampung kita yang menjadi tanah kelahiran kita. Jikalaupun kita tidak menjaganya, jikalaupun kita tidak membelanya, bahkan kalau kita tidak mewariskan kepada anak cucu kita, kepada generasi yang akan datang, maka Islam tinggallah kenangan. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, yang pernah berkuasa, pernah merajai di daratan Eropa, yang sekarang hanyalah sekedar cerita. Ini pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya.
akan datang suatu masa di tengah-tengah umatku, Islam ada tapi tinggal sekedar namanya saja, Al-Quran ada tapi tinggal hanya tulisannya saja. Apakah kita ingin bernasib sama dengan umat Islam di Spanyol? Yang tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di negara yang mayoritas yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidin rahimakumullah. Ayat yang telah saya bacakan di atas tadi, di mana Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain daripada Allah. Saudara-saudara, untuk menjawab analisis sosial dan peringatan Rasulullah itu kepada kita umat Islam, maka ada 3 cara diantaranya yang bisa kita ubah sekarang ini. Pertama, kita meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam. Bahkan bahwa Islam sebagai pemberi rahmat bagi seluruh alam. Maka apabila kita ingin menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita, apakah kita sebagai seorang pedagang yang ingin menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka jadilah pedagang-pedagang yang baik. Pedagang yang baik adalah pedagang yang berkata, inilah jualannya yang masih baik dan ini jualanku yang masih jelek. Pedagang yang baik adalah yang timbangannya tidak miring sebelah atau dikurangi. Jika kita sebagai karyawan perusahaan atau ASN perkantoran ingin menebar Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka jadilah karyawan yang baik. Karyawan yang baik adalah karyawan yang jujur, karyawan yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Jika kita sebagai seorang pejabat negara, presiden sampai kepala lingkungan ingin menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka jadilah pejabat negara yang baik. Pejabat negara yang baik adalah yang berani berkata benar bahwa itu benar, yang salah itu salah. Pejabat yang selalu memikirkan nasib rakyatnya. Pejabat yang baik adalah pejabat yang adil, yang anti pada korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau kita sebagai rakyat ingin menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, jadilah rakyat yang baik. Rakyat yang baik adalah rakyat yang menjaga keamanan kampungnya. Rakyat yang baik yang menjauhkan diri dari penggunaan narkoba dan minuman keras. Rakyat yang baik yang selalu memberikan kontribusi positif kepada kampung halamannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Yang kedua, apabila kita ingin terhindar dari peringatan Rasulullah itu, contohi akhlak Rasulullah. Karena beliau adalah syuri tauladan yang baik. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, tidak lain untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Sepertinya Rasulullah akan berkata kepada kita umat Islam, jauhkan dari kalian sikap hasut menghasut. Jauhkan dari diri kalian sikap yang saling menghujat, sikap yang saling fitnah menfitnah. Jauhkan diri kalian dari prasangka buruk, iri dan dengki. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, di mana apabila satu tubuh merasakan sakit, maka seluruh anggota badan pun pasti akan merasakan sakit. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, yaitu Islam, dan janganlah kita bercerai-berai. Apabila kita bersatu padu, maka mereka tidak akan menerkam kita. Namun apabila kita tidak bersatu, maka dengan gampangnya mereka akan mencabik-cabik kita semau mereka. Apabila kita melihat ada tetangga kita yang sukses dan memiliki pangkat dan jabatan, bersyukurlah, jangan iri dan dengki. Apabila kita melihat saudara kita yang kaya, ucapkanlah alhamdulillah, jangan iri dan dengki.
Bukan senang melihat orang susah lagi bersedih hati. Bukan sedih melihat ketika orang tetangganya senang dan sukses. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, apabila kita umat Islam ingin terhindar dari peringatan Rasulullah ini, maka marilah kita berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan, berfastabikul khairah. Jikalau kita melihat saudara-saudara kita, tetangga kita yang beribadah, maka berusahalah kita menjadi orang yang taat. Ketika kita melihat para tetangga kita yang sukses menjadi kaya, maka paculah diri kita agar menjadi sukses dan kaya itu. Kalau kita pun akan melihat anak-anak kita, anak-anak tetangga kita yang berhasil dan sukses, maka paculah anak-anak kita agar bisa mengikuti kesuksesan dari para tetangga itu. Dengan sikap ini pasti akan melahirkan persaingan yang positif, sehingga akan menjadikan umat Islam memiliki kualitas keimanan, kualitas mental, emosional, dan kualitas pikir. Dengan kualitas inilah umat Islam tidak akan dianggap remeh, umat Islam tidak akan dianggap hina, umat Islam tidak gampang dibayar dan dibeli suaranya, umat Islam tidak gampang dirayu dan dibujuk dengan pangkat dan jabatan. Namun umat Islam akan bangkit dan mempertahankan nilai-nilai Islam yang kita yakini akan kebenaran dari Tuhan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita umat Islam secara pribadi meningkatkan kualitas diri dan keluarga kita agar kita bisa menjaga Islam ini dari kehinaan dan kehancuran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau kariyal musyrikun walau kariyal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.